warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabarnya semua? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Kali mulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya kita akan absen ya. Yang namanya Miss panggil silakan angkat tangannya, oke? Zikra, Anya, oh Arya, Faria, Putri, Gilang, Selin, Leonard, Rashid, Aditya, Jody, Irfan, Jona, Gion, Samuel, Rizky, Joseph, Wildan, hadir ya Wildan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Miss mau kita nyanyi lagu kebangsaan dulu nih. Menurut kalian maunya lagu apa? Boleh? Yang lain apa kan lagu Halo Bandung? Oke, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Halo, Bandung, ibu kota periangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, selanjutnya di sini Miss akan membawakan pembelajaran yang mana itu adalah di bab 6 dengan judul Indonesia Aku Kaya. Nah, sebelumnya Miss mau memperkenalkan dulu aplikasi yang Miss gunakan untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah Articulate Storyline. Jadi di dalam Articulate Storyline ini terdapat profil Miss, sebentar ya. Jadi dia ada profil, lalu ada tentang yang mana isi dari pendapat itu adalah nama pembelajaran dan juga pelajaran. Selanjutnya ada materi, yang mana materi itu akan kita pelajari selama Miss bekerja di sini. Lalu juga nanti akan kita lakukan mungkin besok atau di hari, oke? Nah, jadi sebelumnya kalian udah tahu nama Miss siapa? Udah? Siapa yang udah tahu nama Miss? Nadila, oke. Nah, kalian udah tahu asal Miss dari mana? Dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah di Gang 2. Ya. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya ini profil Miss. Nah, ini profil Miss ya. Miss berasal dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, instansi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Sudah?
Jadi Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam, bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya tentunya. Ayo, Indonesia dulu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Indonesia strategis karena di antara benua, yaitu benua Asia dan Australia. Akibat budaya yang dikuasai ke negara itu yaitu mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Contohnya apa? Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Contohnya, badak. Iya, badaknya. Makanan lah, makanan. Sosoknya sebenarnya awalnya dari dibawa ke Indonesia, lalu dijadikan makanan Indonesia. Lalu contohnya lagi bakpao, dimsum, lalu apa lagi ya? Itu makanan yang terdapat dari pengaruh luar. Oke, selanjutnya. Ada beberapa faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya Indonesia itu siapa baca? Iya. Nah, jadi seperti itu ya. Salah satu penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini kan tadi terdapat di dua benua dan juga benua samudra kan, dan juga dua samudra ya kan. Nah, disitulah Indonesia menjadi tempat strategis dalam pelayaran, di mana orang-orang dari luar negeri membawa pakaian adat, makanan, dan juga bahasa mereka, sehingga bahasa dan juga pakaian serta makanan kita itu dipengaruhi oleh mereka. Begitu ya. Hai teman-teman. Aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Contoh kalian, apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat. Ini adalah keraton Yogyakarta. Istana dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi berkelas Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dua Mega Padi
adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat yang latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan segala peraturan. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya kejawen, kedaulatan, dan kaharingan. Setiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura. Sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwalati. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja. Sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta yang terkenal dengan upacara adat Bebek Maulid. Upacara pembakaran jenazah yang disebut Natal. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat. Daerah Papua memiliki rumah adat tahunan dan daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sahadi. Rumah Sahadi digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Palu. Daerah ini juga memiliki beberapa yang dengan pemerintahan. Lalu apalagi ya, keragaman setiap suku adalah bunyi bagi hiburan. Suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini diiringi dengan daerah atau dengan musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Sambang dari Aceh dan tari Bujang Kadanda dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan Sisik Periok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat, kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan ternyata berbeda ya. Kebanyakan desa pantai, sehingga lebih cocok untuk aktivitas pertanian. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Adanya keberagaman seharusnya dapat memupuk sikap saling menghargai dan toleransi, menunjukkan semangat nasionalisme dan persatuan. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Dengan sikap seperti itu, keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penyebab perpecahan. Oke, tadi kan kita udah nonton videonya. Apa aja yang kalian dapat dari videonya?
jadi suku tadi yang disebut ada suku apa aja? Suku. Lalu sama suku. Nah, lalu tadi ada pakaian adat. Pakaian adat apa aja tadi yang disebutkan? Pakaian adat Papua yaitu koteka. Lalu ada rumah adat juga. Tadi ada rumah adat apa aja? Papua tadi rumah adatnya apa? Hanoi. Oke. Nah, jadi di sini Miss ada mau memberikan kalian tugas kelompok ya. Jadi ini kan udah terbagi atas 5 kelompok. Nah, jadi di sini Miss mau kalian nanti Miss kasih kalian satu lembar peta Indonesia. Lalu di sini ada gambar kecil-kecil terdiri dari pakaian adat dan juga makanan khas daerah. Oke. Jadi nanti setiap gambar ini kalian tempelkan ke pulau asalnya, ya. Misalnya di sini ada ikan arsik. Ikan arsik berasal dari mana? Dari Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara di mana letak? Di sini. Oke. Kalian tahu nggak ini peta Indonesia pulaunya pulau apa aja? Di sini ada pulau Jawa. Di sini Jawa. Di sini Kalimantan. Sulawesi. Di sini Papua. Yang kecil-kecil ini laut. Nusa Tenggara. Lalu di sini ada Bali ya. Yang kecil terhimpit ini Bali. Oke. Nah, di sini kalian menempelkannya dengan lem. Nanti per kelompok Miss kasih maju satu orang untuk ngambil lemnya dan juga lidi untuk mengapakan lemnya itu ditaruh pakai lidinya itu lalu ditempel ke petanya ya, bisa kan? Oke. Ini kelompok 1 ya, boleh maju.
Jadi itu kan ada petanya ya. Nah, Miss minta kalian tulis nama kelompok kalian dan nama-nama kalian. Misalnya kelompok 1 nama siapa-siapa aja gitu kan. Di sebelah sininya ya. Di sebelah sini lihat. Anak-anakku. Di sebelah sini tulis nama kalian. Misalnya kelompok 1 namanya siapa-siapa aja gitu ya. Dan Miss mau ngasih hadiah untuk 2 kelompok tercepat yang paling tepat. Oke? 2 kelompok tercepat yang paling tepat akan Miss kasih hadiah. Sebagian dari gambar-gambar yang ada di sini itu sudah dijelaskan di video tadi. Jadi kalau misalkan ada yang kalian nggak tahu, boleh tanya sama Miss ya.
Sulawesi, ini Papua, ini Jawa, yang kecil ini Jawa, lalu yang kecil lebih ini Bali, lalu yang ini Nusa Tenggara. Oke, kayak gitu. Taruh aja. Untuk yang belum tahu, di gambarnya itu ada gambar arsik, lalu ada gambar makanan yaitu gudeg, lalu ada gambar orang yang sedang menari, namanya itu Rati Sanjojo. Lalu ada baju pakaian adat Jawa, lalu ada pakaian adat Bugis, ada pakaian adat Jawa Toba, Batak Toba. Lalu ada makanan rawon, ada pakaian adat Bali, ada pakaian adat dari suku Dayak. Itu rawon. Rawon itu dengarkan, rawon itu berasal dari Jawa. Lalu ada gambar rendang sama ada gambar pakaian adat Papua. Gudeg dari Jawa. Namanya? Pokoknya. Ini Jawa. Oh, kalian ada sudah. Udah lama bisa. Ini Jawa. Ini makanannya. Ini kan semua. Ini rawon. Ayo, siapa yang bersiap? Ini lagi, Miss. Balik. Oke, ayo, siapa yang cepat? Ayo,
Tunggu. Tadi Miss bilang apa? Tulis nama kelompoknya kan? Ini
Jadi kita udah dapat kelompok pemenang, ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nama dari kelompok 1 yaitu Alia, Zika, dan juga Fatia. Ini kok cuma 3? Kalian kan lalu kelompok 2 ada Gilang, Leo, dan Selin. Selin atau Selin? Jadi ini hadiahnya Miss kasihnya besok ya, bisa kan? Dan untuk kelompok yang lain besok kalian harus bekerja lebih keras. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira apa aja yang udah kalian tahu, yang udah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Keberagaman budaya Indonesia itu ada apa aja? Pakaian makanan, ada agama dan juga mata pencahari. Nah, dari tugas kalian ini, kalian sedikit besarnya udah tahu ya apa-apa aja. Di Sumatera itu ada apa ini? Baju adat apa? Batako. Lalu ada makanan khas daerah yaitu asik. Lalu ada juga dari Sumatera Barat makanan daerahnya rendang. Lalu kita lanjut ke Jawa. Di sini siapa yang suku Jawa? Aku. Kalau yang Batak? Banyak. Oke. Selain Jawa dan Batak? Banten. Banten itu makanan khas daerahnya apa? Coba tanya orang tuanya ya. Mungkin besok Miss suruh kamu cerita di depan. Oke? Nah, lanjut di Jawa tadi ada apa aja yang kalian tempel? Makanan ada Jawa, lalu ada senjata yaitu keris, lalu makanannya yaitu
Kalau